kayak cohairere, yang artinya melekat, tetap menyatu atau bersatu. Maka yang dimaksud koherensi adalah hubungan yang terjadi karena adanya gagasan prinsip, relasi, aturan, atau konsep yang sama. Teori ini memberikan ukuran kebenaran pernyataan pada hubungan antara Apa terlempar itu? apa. Ya sinyalnya hilang paling. Dilanjut tinggal dikit, Pak. Ya, tapi nggak bisa share itu lagi, share lagi. Masih belum bisa. Apa sebenarnya bagus. Kalau berat on cam enggak apa-apa. Kalau berat sinyalnya. Nanti off kan lagi kalau apa sudah dihentikan. Kalau udah bisa Pak, lanjut aja ya. Dua, teori korespondensi. Inti dari teori kebenaran ini adalah suatu pernyataan itu benar jika makna yang dikandungnya sungguh-sungguh merupakan halnya. Yang dinamakan paham korespondensi kebenaran atau keadaan benar berupa kesesuaian antara makna yang dimaksud oleh suatu pernyataan dengan apa yang sesungguhnya merupakan halnya atau apa yang merupakan fakta-fakta. Tiga, teori praktis teori pragmatisme. Dalam pandangan The Pragmatic Theory of Thought, menurut Frederick adalah seperti dinyatakan sebagai berikut. Teori hipotesa atau idea adalah benar apabila ia membawa kepada akibat yang memuaskan, apabila ia berlaku dalam praktik, apabila ia mempunyai nilai praktis. Kebenaran terbukti oleh kegunaannya, oleh hasilnya, oleh akibat-akibat praktisnya. Jadi kebenaran ialah apa saja yang berlaku.
sifat kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah memiliki tiga sifat dasar, yaitu yang pertama struktur dan rasional logis, eh, kedua isi empiris, ketiga dapat diterapkan atau pragmatis. Satu, struktur yang rasional logis. Kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis atau rasional dari proposisi atau premis tertentu. Karena kebenaran ilmiah bersifat rasional, maka semua yang rasional, yaitu yang dapat menggunakan akal diri dan ujinya dengan baik, dapat memahami kebenaran ilmiah. Dua, isi empiris, bahwa kebenaran mengandung pengetahuan yang tidak pengamatan serta percobaan-percobaan secara terstruktur dalam bentuk pengalaman-pengalaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, dapat diterapkan atau pragmatis. Kebenaran pragmatik adalah teori yang menanam sebuah arti dari ide dibatasi oleh prinsip pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Sekian presentasi dari saya. Silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan dong. Ya, sambil daripada nunggu ya. Untuk yang baru, ini ada berapa yang baru yang gabung ya? Nanti mohon ini sudah saya konfirmasi ke Kaprodi dan operator dekan untuk Baru ada 12 eh, orang, Pak. Jadi totalnya kondisi di apa namanya di siakat belum ada gitu. Jadi nanti konfirmasi lagi teman-teman yang baru untuk konfirmasi ke Kaprodi ya untuk presensi di siakatnya agar nanti bisa terbuka. Kemudian untuk UTS karena ini yang baru kan belum ini ya masuk di kelompok tugas UTS. Nanti silakan ketua kelasnya siapa yang kemarin? Kak Uni dirawat, Ya. Pak. Nah, nanti mohon di tema-tema yang sudah saya sampaikan di RPS ya, itu nanti silakan dibagi lagi kelompok yang baru. Nah, nanti berapa orang apa tugasnya yang baru ini dapat berapa gitu ya. Nanti sebagai tugas UTS makalah itu sama satu video. Video nanti saya tentukan aja tema-temanya. Ada bukunya juga. Nanti tinggal disesuaikan lah. Kalau presentasi entah mau pakai PPT atau pakai oral lesan ya, ataupun pakai pokoknya video minimal 5 menit, maksimal 10 menit untuk tugas UTS-nya. Jadi tugas UTS-nya nanti berbasis produk itu ya, dua itu cukup lah saya kira untuk makalahnya dan apa namanya videonya. Soalnya nanti UAS kita sepakati mau apa gitu ya. Karena kalau yang presentasi kan cukup di PPT ya, seperti itu. Ada pertanyaan enggak? Terkait tugas Kak, Zahra izin UTS-nya. bertanya. Gimana? Itu yang dimaksud tugas UTS itu kan ada dua. Pertama makalah sama yang kedua video. Nah, makalah itu dari materi yang kita presentasikan itu. Nah, kalau videonya itu video kita presentasi itu, Pak. Untuk tugas videonya nanti temanya saya tentukan. Saya tak apa namanya merilis tema-tema yang belum. Kalau yang sudah ya nggak usah dibuat tema untuk video ya.
Tapi yang tema apa namanya makalah ya sesuai yang pembagian kemarin gitu loh. Jadi yang kemarin kan ada 2 kali ya toh. Nah itu jadi sekali aja kalau ketambahan teman-teman yang baru ini. Paham ya maksudnya ya? Jadi saya kira cukup sekali untuk makalahnya temanya karena kalau kemarin kayaknya kan satu orang kebagian sampai 2 gitu loh. Nah, ini kan Iya. ketambahan teman-teman yang baru nanti bisa bisa merata gitu loh maksud saya. Tapi kalau untuk videonya temanya nanti saya tak tak tentukan sendiri ya. Iya, Pak. Itu ya kira-kira ya. Jadi Tapi videonya ada semuanya toh, ada channel YouTube toh? Ada kan? Aduh, Pak. Kalau nggak ada ya buat lah kan tinggal Gmail tok gampang toh itu. Ada berarti lagi? videonya itu beda materi sama yang kita presentasikan dari tadi kan? Videonya ya intinya monggo terserah mau kayak semacam materi PPT atau presentasi biasa ya oh it's okay ya. Atau mau animasi ya semakin bagus nanti. Yang penting materinya itu gitu aja lah, nggak usah dibuat pusing nanti kan banyak tugas mata kuliah lain toh. Nanti dikasih lagi Pak. Gimana? Nanti materinya di-share lagi kan? Kita apa dapat tugas sama anak-anak. Heeh. Nanti sebelum kan ada jadwal UTS ya, tapi jadwalnya kan biasanya sesuai dengan ini. Tapi nanti penugasan aja tugas UTS-nya. Yang saya sampaikan tadi ya. Kalau makalah kan sudah. Bagi yang belum kan yang baru ini kan belum dapat temanya kan gitu loh. Ya Pak, terima kasih. Ada lagi? Pak, kalau untuk yang baru makalahnya juga sama. Maksudnya Sama. itu hmm, iya. Per mahasiswa satu ya, nggak kelompok gitu. Kelompok. Nanti nunggu Oh, instruksi kelompok. ketua kelas saja ini. Oh, Nunggu ngoten. pembagian Oh iya ketua iya. kelas kalau soal Oh pembagiannya. iya. Oh iya. Karena Siap, satu siap. tema bisa 2 sampai 3 orang itu. Oh iya. Oh iya iya. Makasih. Ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Saya Cukup. Ya. simpulkan intinya perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan konsep di buku filsafat umum itu dimulai dari zaman kelam, di mana manusia di Jawa mengenal yang namanya primbon ya, hitungan petungan Jawa, ada juga apa kemarin gugon tuhon ya, nek mangan kudu dintekke, nek rantek PDM mati ya, itu salah satu gugon tuhon ya. Nek wong wedok ya apa kalau perempuan ya nek nyapu yang resik, nek ra resik bojone brengosen. Nah, itu salah satu gugon tuhon yang masih lestari sampai sekarang. Begitu pula dengan orang Cina ya, orang Tionghoa itu masih melestarikan sio ya. Siomu ini kambing, jadi nggak cocok kerja di laut misalnya. Kemudian juga orang Eropa, orang Yunani dan seterusnya itu juga masih percaya dengan yang namanya perhitungan astronomi bintang zodiak itu ya. Dan itu juga sudah populis di dunia ya. Sampai Anda mungkin ya pernah ya tahu ini Gemini atau Aries ya, Capricorn dan seterusnya, asmara kondisinya bagaimana, keuangan apalagi ya. Lupa saya. Nah, itu juga masih lestari ternyata. Dan sampai berkembang sampai era sekarang serba digital, artificial intelligence, augmented reality, big data dan beberapa ciri-ciri tadi di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Tetapi itu semua yang selamat adalah orang yang apa tadi? Menguasai spirit zaman ya. Kalau eranya musim durian ya jangan jualan
pisang misalnya. Jadi gampang itu aja sih sebenarnya. Kalau Anda eranya digital kok masih manual terus yo ketinggalan zaman ya toh. Gawe email era modern misalnya. Nah, itu harus ya semuanya itu harus manual enggak apa-apa. Enggak perlu belajar malu-malu. Sekarang Anda kan enggak perlu ya sebenarnya masih perlu kuliah ya. Sebagai sanat keilmuan itu ya. Gurunya, dosennya, kiainya siapa. Tapi kalau hal-hal teknis katakanlah cara memasak sambel yang gurih misalnya. Itu cari di YouTube kan banyak tutorial kan. Nah, itu bolehlah kalau gitu. Tetapi soal doktrin, soal ilmu pengetahuan, apalagi pengetahuan agama, ya jangan terlalu berkiblat kepada dunia digital karena banyak banyak apa ya, pelintiran, banyak jajahan dan itu produk bukan orang Islam, bukan produk orang Indonesia, bahkan seringkali menyesatkan ya. Seperti contoh ada salah satu penerjemah di Cina itu kurang ajar ya. Jadi di Al-Quran saya lupa ayatnya ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin misalnya. Itu kan barang siapa wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang memeluk agama ghairal Islam ya, selain agama Islam, dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Karena eh, jika dia memeluk agama selain Islam maka di akhirat nanti akan khosirin kesasar gitu ya. Tapi salah satu penerjemah di Cina itu wa may yabtaghil Islam. Barang siapa memeluk Islam dia akan tersesat di akhirat. Nah, itu kan kurang ajar ya. Jadi kata ghaira itu di-delete, dihilangkan. Nah, itu salah satu contoh kalau Anda tidak detail bahkan tidak paham dan hafal Al-Qur'an kan repot ketika hanya belajar dari YouTube dan platform digital lainnya ya, media sosial lainnya. Maka itulah perlunya kuliah, sekolah, mondok, dan sanat keilmuan itu kalau bahasanya orang asing itu ya referensinya itu kompatibel. Masih ada promotor, dosen pembimbing, ataupun dosen yang menjaga keilmuan Anda. Itu kemudian kebenaran ilmiah tadi banyak ya. Ada kebenaran biasa, kebenaran apa tadi? Kebenaran filsafat, kebenaran ilmu, dan kebenaran agama. Di dalam kehidupan, apalagi di dunia akademik, ya tidak bisa kita hanya menggunakan kebenaran agama saja. Karena kebenaran agama itu kalau di dalam pohon filsafat kan dia posisinya di atas ya. Kalau sudah ngomong Al-Quran, wahyu, Tuhan, agama, itu mentok tidak bisa didebat lagi. Karena tidak ada pengetahuan nanti. Seperti contoh tadi saya sampaikan, kenapa Anda katakanlah matanya sakit ya ya karena takdir ya wes nggak usah berobat ke dokter ya nggak usah mencari obat di apotek nggak usah ikhtiar untuk sehat ya. Ya nanti kalau saatnya sembuh sembuh sendiri ya sampai mati nanti malah itu contoh kecil ya atau kenapa Anda bodoh ya karena takdir Allah ya ya wes nggak usah belajar nggak usah sekolah nggak usah baca buku ya nggak usah ngaji dan seterusnya jadi ada level-level tertentu yang harus kita gunakan sesuai makomnya lah ya. Kapan kita menggunakan kebenaran biasa, kapan kita menggunakan kebenaran filsafat, kapan kita menggunakan kebenaran ilmu, dan kapan kita menggunakan kebenaran agama. Karena semuanya ada tempatnya masing-masing. Kalau ibarat hukum, Perda Kudus ya, Perda pemerintah Kabupaten Kudus tidak mungkin diterapkan di Kabupaten Magelang. Begitu pula Perda Kabupaten Magelang tidak mungkin diterapkan di Kabupaten Temanggung, masih tetangga. Itulah kondisi filsafat ilmu ini membahas atau falsafah kolaborasi ilmu ini membahas wilayah kebenaran ilmu atau ilmiah itu ada levelnya masing-masing. Dan tentunya dalam konteks akademik ya, kuliah pendidikan ya jangan terlalu menggunakan kebenaran biasa. Jari ini atau katanya kebiasaannya itu jangan dilestarikan ya. Karena kalau prinsip kita kan tidak membenarkan kebiasaan tapi membiasakan kebenaran. Prinsipnya sederhana seperti itu. Makanya kalau di dalam konteks jagat akademik pendidikan ya kita harus menggunakan kebenaran filsafat atau kebenaran ilmu pengetahuan. Bukan hanya kebenaran agama meskipun di dalam konteks kebenaran filsafat murni, saya juga selalu menyelipkan integrasi ilmu pengetahuan berbasis Islam atau sumber-sumber Turat, Al-Quran maupun As-Sunnah seperti itu. Jadi tidak murni hanya akal murni ya, terlalu liberal nanti seperti itu. Kita harus moderat lah. Tidak pula terlalu Al-Quran ataupun religius minded ya, nanti jadi konservatif atau puritan, ekstrim kanan lah.
ya sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah ya itu nanti terlalu terlalu ekstrim kanan nggak baik juga kan. Itu ya kira-kira. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon nanti ditindaklanjuti ketua kelas untuk temanya dibagi agar merata ke teman-temannya dan untuk tugasnya nanti saya share ulang terkait tema di tugas makalah maupun di video ya, video presentasi singkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kedua pemakalah sudah memaparkan hasil kajiannya. Mari kita tutup pertemuan pada siang pagi atau pagi menjelang siang ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya ya, kurang lebihnya Alhamdulillahirobbilalamin. mohon maaf. Dan kami akhiri wa muwaffiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nunggu depan nunggu informasi ya apakah sudah UTS atau belum ya, nanti kita daring sekali apa luring sekali lah ya gitu ya sebelum UTS, harapannya itu. Itu ya Ya, Pak. saya akhiri forum Zoom-nya.